Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Harus sehat. Bahagia? Harus bahagia. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau lingkupi dengan hal-hal baik, dengan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 yang demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-luka. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk setiap dukungannya, sehingga kemarin tanggal 3 boleh dilangsungkan penghabisan saya dan Ibu Dia. Itu semua karena berkat Tuhan dan berkat pertolongan doa dari Bapak Ibu semuanya. Biarlah doa Bapak Ibu yang tetap selalu menyemangati kami di dalam kami berpelayanan. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali menemukan berbagai tipe atau sifat orang. Ada orang pintar, tapi ya sudah, karena dia merasa pintar, dia stuck di situ, dia merasa dia hebat, tapi dia udah menyombongkan dirinya dengan keras kepalanya, "Aku hebat, aku pintar, ya sudah, aku nggak mau belajar." Tapi ada juga orang yang biasa saja, sebenarnya pintar, tapi dia mau terus untuk belajar, dia mau terus memperdalam ilmunya.
apapun itu, yang pastinya selalu mau ada atau niat untuk belajar, tidak merasa bahwa diri pintar, tapi untuk mau terus menggali potensi di dalam dirinya. Itulah yang terjadi ketika kita dalam hidup ini. Ada orang yang pintar tapi dia sombong, tidak mau belajar. Tapi ada orang yang biasa saja tapi sebenarnya pintar, tapi mau terus untuk menggali potensi dan terus untuk belajar. Demikian di dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Apa bedanya Yesus dengan ahli Taurat dalam bacaan kita? Kita sudah sangat tahu bahwa Allah kita, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat hebat, sangat pintar, sangat pandai, tapi tetap merendahkan hatinya, dirinya untuk terus mau memberi, berbagi dan sebagainya, dan mau belajar. Tapi ada juga ahli Taurat yang merasa bahwa memiliki jabatan tapi sombong, bukan kepala, merasa dirinya berjabatan, lupa orang lain, lupa untuk mau belajar. Dan perbedaan pertama ialah sikap yang arogan dari si ahli Taurat yang kita lihat dalam bacaan pada hari ini. Ia menampakkan diri pada posisi lebih tinggi daripada Yesus, seolah berhak menguji dia. Di sini Yesus menjawab kembali dengan pertanyaan yang dapat dijawab secara tepat dan bijak. Babak pertama kelihatan kedudukan sama kuat, namun ketika masuk di dialog yang kedua ini baru kelihatan perbedaan yang sangat mencolok kalau Bapak Ibu melihat di ayat 29 hingga ke 37. Di sini ahli Taurat walaupun tahu firman Tuhan yang diintisarikan ke dalam dua hukum kasih, ternyata tidak siap untuk melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Merasa hebat, merasa bisa, ya tidak menjalankan. Hanya tahu, oh ada hukum kasih, tidak menjalankannya. Hal ini terlihat jelas dari jawabannya di ayat 29. Siapakah sesamaku manusia? Dengan kesombongannya, dengan merasa hebat, dia masih bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat ini mewakili kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Melihat sesama manusia hanyalah sesama Yahudi semata. Dan tidak jarang juga kita tarik kehidupan saat ini, banyak orang memandang, aku mau berteman dengan orang yang pintar saja, aku mau berteman dengan orang yang kaya saja, aku tidak mau berteman dengan orang yang bawah. Justru hal tersebut salah. Kita harus bisa memperkaya diri dengan bermain atau belajar dengan siapapun, tidak pandang pilih. Karena itulah yang Yesus ajarkan. Justru perumpamaan Yesus membongkar ini sekaligus mengunggah kepekaan kasih terhadap sesama manusia, dan ini harusnya kita dapat pelajari bersama. Yesus membandingkan para pemuka agama Yahudi dengan orang Samaria yang dianggap ras campuran yang lebih rendah. Imam dan orang Lewi ternyata hanya mampu mungkin bersimpati kepada sama Yahudi mereka yang kemalangan, sementara si Samaria ternyata berempati kepada orang yang secara ras sering menghinanya. Dan empatinya itulah yang menggerakkan dirinya menolong si malang tersebut, bahkan dengan tidak kepalang tangan. Dialog babak kedua ini ditutup dengan kemenangan Yesus. Kalau kita dengan skor mungkin ya 1-0 Yesus terhadap si ahli Taurat. Si ahli Taurat tidak bisa mengelakkan diri dari pengakuan siapa sesama manusia sesungguhnya. Karena apa? Tidak dapat memanusiakan manusia. Mungkin kalau dalam bahasa Jawanya bisa dikoreksi Bapak Ibu ya, belum bisa ngewongke wong ya, pokoknya gitu lah pokoknya. Belum bisa memanusiakan manusia. Padahal di dalam firman ini Yesus mengajarkan bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia, bisa menghidupi sesama manusia, memberikan kasih yang tulus, bukan merasa paling tinggi, paling hebat, lupa dan bertanya siapakah manusia sesungguhnya. Bukan seperti itu. Harus kita bisa lebih terbuka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia seringkali lupa untuk peka terhadap sesama. Karena apa? Merasa diri bisa, dirinya mampu, sehingga tidak peka terhadap temannya, tetangganya, saudaranya, bahkan di dalam lingkungan keluarga. Mungkin orang tua suka lupa atau peka kepada anaknya karena merasa orang tua, merasa lebih tua, lupa, oh anakku sebenarnya sedang butuh bantuan aku sebagai orang tua. Begitu juga pula anak, terkadang anak pun juga meninggikan gengsinya, orang tua nggak bisa apa-apa,
lupa untuk peka pada orang tua, pada orang tuanya membutuhkan pertolongan anaknya. Itu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk peka terhadap sesama kita manusia, bukan bertanya siapakah manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya adalah diri kita yang mau memberikan kasih kepada sesama tanpa pandang pilih, pandang bulu, semua sama. Kalau kita masih meninggikan ego kita, ya buat apa kita hidup di tengah masyarakat? Karena sejatinya manusia adalah manusia sosial. Kalau ini meninggikan dirinya, merasa bisa dan mampu, ya sudah, tinggal di hutan saja. Tapi kan beda. Konteks manusia adalah hidup di dalam sosial, harus berbagi dan membantu pada sama. Biarlah firman ini tetap membangkitkan gairah diri kita untuk peka terhadap sama, memberikan kasih, memberikan pertolongan, saling berjabat tangan dan berjalan bersama. Agar apa? Agar iman kita semakin dipupuk, semakin dibentuk ketika kita berjalan bersama-sama, bukan berjalan sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kami Tuhan diteguhkan oleh firman-Mu ini, agar kami tetap menjadi manusia-manusia yang peka, manusia yang mau terus berbagi dan melihat sesama kami. Dan biarlah kami Tuhan dapat memanusiakan manusia untuk berdamai dengan siapapun, berdamai dengan keadaan. Terkhusus di dalam saat ini pandemi COVID-19 yang mungkin kita seringkali meninggikan ego kami bahwa takut untuk terkena virus dan sebagainya. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang membukakan hati kami agar kami mau untuk berbagi, memberikan cinta kasih kepada sesama. Karena itu adalah hal dasar dalam kehidupan kami untuk mau terus berjalan bersama-sama dalam kehidupan ini. Dan Tuhan yang makasih, pada hari ini Tuhan kami teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang saat ini dalam proses penyembuhan dari sakitnya. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memampukan mereka, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali semangat dan melanjutkan setiap hari demi harinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan menopang kami, baik itu dalam pekerjaan, usaha ataupun hal-hal yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan menopang kami sehingga kami betul-betul mempercayai bahwa Tuhan hadir untuk memberikan kami kehidupan yang baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengarkan apa yang diucapkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.